Jadi terima kasih untuk workshop kami. Saya lihat dari yaitu empower every person and every organization on the planet to achieve more. Caranya untuk mewujudkan visi ini nih. Jadi hari ini kita akan di-guide sama Bapak kita, speaker hari ini Bapak Riki Yap sebagai konsultan di MII. Kita bawa santai aja ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada chat, pertanyaan bisa di-chat dulu. Nanti kita akan bantu kalau butuh clarify. Kita akan request Bapak Ibu untuk open mic. Oke, terima kasih waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada Bapak Riki. Halo, pagi semua. Thank you, Ci Jessica, atas openingnya, Ci. Suara saya jelas, Ci Jess, rekan-rekan dari MI? Clear? Oke, sebentar, saya share screen dulu. Oke, please confirm kalau layarnya udah kelihatan ya, Ci? Sudah clear, Pak. Oke, thank you. Nah, jadi sebelum kita mulai Bapak Ibu, jadi untuk di workshop yang hari ini, jadi terkait dari Microsoft 365 Do More with Less Workshop, akan dibawakan oleh saya. Jadi salam kenal Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya Riki Yap, as a pre-sale support di MII terkait dari produk Microsoft 365 di sini. Nah, jadi biar mempercepat waktu kita juga, jadi apa aja nih agenda kita di pagi hari ini gitu kan. Nah, jadi untuk agenda kita di hari ini itu terkait dari introduction dulu tentunya, terkait dari Microsoft 365, do more with less, kemudian juga terkait dari high value scenario overview-nya, di mana ada beberapa skenario, jadi terkait dari Zero Trust Foundations, kemudian juga Simplified Endpoint Management, dan juga yang terakhir adalah core productivity dan juga collaboration di sini. Oke, nah tentunya di sini kita juga mendapatkan beberapa insight, tentunya juga baik dari Microsoft maupun juga dari beberapa customer kita, yaitu adalah terkait ada beberapa kebutuhan dari sisi customer, di mana terkait dari gimana nih untuk cut cost, kemudian juga melakukan proses eliminate terkait dari redundant solutions yang ada di eee, environment yang ada di environment Bapak Ibu saat ini. Kemudian juga gimana nih untuk best of breed protection-nya nih dan juga productivity-nya. Kemudian gimana cara untuk deliver simple to use solutions dan juga solution yang di mana itu didesain untuk work together. Di mana untuk era yang kerja kita saat ini, after kita dihajar pandemi habis-habisan selama kurang lebih 2 tahun, tentunya era pekerja pun juga udah berubah berubah yang dulunya semua udah bekerja dari kantor, sekarang ya mungkin ada yang WFO secara full, ada juga yang menerapkan sistem kerja hybrid, bahkan mungkin masih ada yang full work from home seperti itu. Nah, kalau dilansir dari kata-kata dari, Pak Satya Nadella, di mana, eee, untuk saat ini itu tidak ada company yang berada di better position than Microsoft. Yang di mana, kita ngebantu terkait dari customer kita untuk deliver terkait dari, digital imperatif, yang di mana ini terkait dari, productivity tool yang biasa dipakai untuk sehari-hari secara day to day business, yang di mana kalau, secara fokusnya sebenarnya adalah yang di bagian grafik sebelah kanan di sini. Jadi seperti yang kita lihat contoh di sini itu ada banyak banget application-application yang biasa kita pakai dengan tujuan-tujuan tertentu yang tentunya itu biasanya itu menggunakan lebih dari satu produk yang di mana tentunya cost-nya itu akan sangat banyak, kemudian juga secara complexity itu juga tentunya akan jauh lebih ribet untuk di maintain karena tentunya beda products, tentunya juga beda skills, kemudian juga cara penanggulangannya pun juga itu tentunya akan sangat berbeda. Karena biasanya yang kita butuhkan itu adalah terkait dari gimana nih, kita punya produk, kita punya banyak tools, tapi inginnya adalah semua itu terintegrate menjadi satu, seperti itu. Nah, yaitu, terkait di sini, itu terkait dari kita akan bicara mengenai Microsoft 365 E3 sebenarnya secara highlight point di sini. Di mana, secara secure collaboration-nya itu ada beberapa hal yang, di dalam Microsoft 365 E3 itu menjadi highlight point-nya. Jadi yang pertama itu terkait dari gimana nih, terkait dari devices-nya. Karena tentunya kalau, untuk proses kerja sehari-hari tentunya kita akan menggunakan device yang bisa kita pakai sehari-hari, kemudian
Yang nggak kalah penting itu adalah terkait dari operating system-nya nih. Operating system-nya secure kah, kemudian easy to manage kah, easy to update kah, dan juga easy to use kah, seperti itu. Kemudian gimana nih terkait dari security-nya nih untuk terkait, proses defense-nya terkait dari cyber attacks, kemudian juga, baik itu dari sisi, sisi devices-nya kita, maupun juga dari, multiple platform nih, kalau misalnya kita udah menggunakan lebih dari satu platform. Mungkin menggunakan, laptop sehari-hari ditambahkan dengan mobile phone yang kita pakai sehari-hari, seperti itu. Kemudian, yang nggak kalah penting itu adalah manajemennya itu akan seperti apa nih, untuk kita manage device-device-nya kita nih, baik device yang, levelnya adalah device corporate, maupun juga device-device yang levelnya adalah device BYOD, seperti itu. Dan yang terakhir, apa nih collaboration tools yang bisa kita pakai nih sehari-hari untuk, meningkatkan productivity dan juga collaboration-nya kita nih, as a employee maupun juga as a whole corporate, seperti itu. Nah, tentunya ini ada beberapa contoh mapping-an, yaitu adalah terkait dari device, ya kalau dari Microsoft tentunya, yaitu adalah menggunakan Microsoft Surface, atau bisa menggunakan beberapa OEM, third party yang lain. Baik mungkin menggunakan, laptop dari Lenovo, maupun juga menggunakan dari Dell, yang brand-brand cukup terkenal yang lain, itu tentunya udah bisa dipakai langsung untuk di Microsoft 365 E3, seperti itu. Nah, untuk operating system tentunya, di dalam M365E3 itu sebenarnya udah included dengan Windows 11 Enterprise saat ini. Kemudian juga untuk, security itu juga ada Azure Active Directory, kemudian juga ada Microsoft Defender for Endpoint, ada Microsoft Purview Information Protection, yang di mana untuk Azure Active Directory itu lebih digunakan untuk terkait dari identity, kemudian untuk Microsoft Defender for Endpoint itu adalah penjagaan dari sisi, endpoint devices-nya kita. Jadi baik itu dari mobile phone-nya kita atau mungkin dari laptopnya kita, itu nanti akan dapat di-cover dari Microsoft Defender for Endpoint di sini. Kemudian untuk Microsoft Purview Information Protection ini adalah terkait dari data protection. Jadi, untuk saat ini data protection itu menjadi salah satu concern di Indonesia, di mana, seperti kita tahu bareng-bareng per beberapa bulan yang lalu, itu undang-undang terkait dari PDP itu sudah disahkan. Jadi, ada banyak banget komponen-komponen yang di mana itu pengacuannya adalah terkait dari data protection. Jadi, terkait dari gimana nih untuk kita, sebagai corporate itu ngejaga terkait dari data-datanya kita, supaya datanya itu nggak leak ke mana-mana, seperti itu. Kemudian juga terkait dari manajemen untuk device-device yang kita, baik itu BYOD dan juga corporate device, itu kita bisa menggunakan Microsoft Intune maupun juga menggunakan Windows Auto Patch di sini. Dan untuk collaboration tool kita tentunya kita menggunakan Microsoft Teams dan juga Microsoft 365 Application, seperti itu. Nah, di mana, seluruh komponen ini sebenarnya adalah, part of dari Zero Trust Foundation, di mana kalau kita bicara mengenai Zero Trust Foundation tentunya adalah, ada 2 komponen di awal di sini, itu terkait dari device-nya, kemudian juga dari identity-nya, yang benar kita jagain di sini. Kemudian juga, tentunya untuk simplified terkait dari endpoint management-nya dan juga productivity dan collaboration tools apa nih yang akan kita pakai untuk secara day to day business yang kita gunakan. Nah, secara roadmap tentunya akan menjadi seperti ini. Jadi, dari Zero Trust Foundation tentunya kita ingin tahu dulu nih gimana cara kita untuk secure nih, terkait secure dan juga manage identity-nya kita. Kemudian, gimana cara kita untuk bisa, defense nih terkait dari threats yang datang dari, untuk ke multi platform-nya kita. Kemudian juga, gimana cara kita untuk protect sensitive information data kita, kemudian yang nantinya adalah, terkait dari, eee, simplify terkait dari endpoint management-nya kita. Nah, di sini nanti akan dijelasin satu per satu juga di sini. Jadi kalau misalnya nanti, Bapak Ibu mungkin udah ada yang menerapkan atau mungkin ada yang menuju untuk menerapkan, mungkin bisa sharing-sharing di dalam kolom chat, seperti itu. Oke. Nah, kita mulai dari yang 3 topik di awal dulu, yaitu terkait dari Zero Trust Foundation. Di mana, Zero Trust Foundation ini sebenarnya adalah acuan dari mostly all products terkait dari security, yang di mana itu sebenarnya adalah terkait dari gimana nih penjagaan kita dulu terkait dari identity-nya kita, kemudian kita ngejagain terkait dari devices-nya kita, dan yang terakhir adalah terkait dari datanya kita, seperti itu. Nah, di mana kalau untuk di dalam Microsoft, untuk penjagaan terkait dari secure dan juga manage identity, itu mostly semua ada di dalam Microsoft Azure Active Directory. Jadi kalau, untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin udah pakai Microsoft 365 atau mungkin Office 365, tentunya udah cukup familiar dengan Azure Active Directory yang mungkin,
ada yang menggunakan fully cloud, atau mungkin ada yang menggunakan hybrid Azure Active Directory seperti itu. Nah, di mana seluruh identity-nya kita itu sebenarnya ada di dalam Azure Active Directory. Nah, secara admin tentunya secara kita dari sisi IT, untuk saat ini adalah ya kita hanya mantau user kita dari Azure Active Directory nih saat ini. Tapi, untuk penjagaannya itu akan menjadinya seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa put namanya adalah multi-factor authenticator. Nah, untuk MFA, multi-factor authenticator, itu sebenarnya udah satu hal yang bisa dikatakan adalah hal wajib untuk diterapkan saat ini. Kenapa? Karena untuk proses pencurian maupun juga, case terkait dari pencurian kredensial itu udah sangat tinggi banget saat ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk, Microsoft Defender for Endpoint, itu adalah penjagaan dari sisi untuk, endpoint, di mana sifatnya seperti antivirus, dan di mana di dalamnya itu ada juga endpoint detection and response-nya, seperti itu. Kemudian untuk Microsoft Intune, itu nanti adalah, untuk proses di mana untuk mobile device management, di mana nanti all dari, devices yang kita pakai itu mostly biasanya kita enroll ke dalam Intune, dan nanti kita bisa put beberapa policy-policy yang di mana nantinya itu Intune juga bisa korelasi dengan Azure Active Directory. Seperti contoh, dari Azure Active Directory itu ada satu feature, itu namanya adalah conditional access, yang di mana nanti juga bisa dipakai berbarengan dengan Microsoft Intune. Nah, untuk gambaran seperti apa nanti ada di next slide. Nah, untuk yang terakhir itu terkait dari protect sensitive information datanya kita nih, yang di mana, saat ini kita adalah produk kita namanya adalah Microsoft Purview Information Protection. Jadi, untuk terkait dari penjagaan data, itu nanti kita akan buat beberapa classify sensitive information dulu. Kemudian setelah dari, kita udah put apa aja nih sensitive information-nya kita, itu nanti kita akan buat beberapa labeling dengan policy-policy-nya, sesuai dengan, apa policy yang akan diterapkan dari perusahaan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, secara roadmap-nya, secara gambarannya untuk terkait dari secure managed identity, jadi tentunya adalah yang pertama kita harus enable dulu nih terkait dari strong authentication dan juga conditional access policies di sini. Kemudian yang kedua, itu kita akan menggunakan multi-factor authenticator yang di mana itu, sudah sangat diwajibkan saat ini, yang di mana itu udah including dengan phishing resistant dan juga passwordless tentunya. Karena nanti, eee, kalau misalnya nanti Bapak Ibu udah enable terkait dari single sign on, di mana itu adalah poin ketiga, itu Bapak Ibu udah nggak perlu melakukan proses login lebih dari satu kali terkait dari, ke aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi cukup login satu kali aja, itu udah out by automatically itu udah login ke application yang lain. Tapi ingat tentunya juga sebelum login tentunya akan force dulu untuk melakukan approve di dalam multi-factor authentication, seperti itu. Oke, nah secara gambarannya untuk conditional access sebenarnya adalah seperti ini. Jadi tentunya, secara common, 2 hal yang datang pertama kali, di saat kita mau mengakses suatu application seperti itu, tentunya adalah terkait dari apa nih identity yang datang dan juga apa nih device yang dipakai, seperti itu. Nah, dari 2 ini itu nanti akan dibaca dan, akan didetek dari conditional access, yang di mana sebenarnya conditional access itu bisa ngebaca 4 sinyal, itu terkait dari yang pertama user and location itu dari mana, kemudian device yang dipakai itu device apa, udah device-nya udah comply kah, atau device-nya, udah fully patch kah, itu nanti bisa dibaca. Kemudian application yang digunakan itu apa, baik itu mungkin desktop version kah, atau mungkin web browser kah, kemudian real time risk-nya itu seperti apa dari sisi user-nya. Di mana nantinya, conditional access yang di mana nanti kita akan buat beberapa policy, itu akan menghitungkan, kemudian dia akan verify akses attempt-nya itu akan menjadi apa. Jadi seperti contoh nih misalnya, saya Ricky, kemudian juga saya endpoint-nya itu menggunakan laptop yang saya pakai sehari-hari, sudah join domain dengan dengan domain Metrodata seperti itu. Nah, kemudian setelah kondisinya semua udah terpenuhi, nanti dari, policy engine-nya, machine learning yang bekerja di belakang, itu nanti akan verify akses attempt-nya saya menjadi allow access, seperti itu. Atau kalau misalnya saya menggunakan device yang nggak pernah saya pakai sebelumnya, nggak pernah saya enroll ke dalam Intune, contohnya misalnya seperti itu bisa aja untuk di limit akses atau mungkin di-block secara untuk akses masuk ke dalam application-nya, seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya itu terkait dari Microsoft Defender for Endpoint di sini. Jadi, untuk Microsoft Defender for Endpoint itu udah supported untuk iOS, Android, Linux, macOS, dan juga di bagian Windows device tentunya di sini. Di mana, mostly use case yang kita temukan terkait dari Defender for Endpoint itu kita, bisa menjaga terkait dari anti malware, di mana isinya terkait dari ransomware, kemudian juga malware, dan juga beberapa threat-threat yang lain seperti itu.
sorry. Kemudian, yang berikutnya adalah terkait dari reduce the attack surface di sini, di mana ada beberapa capability yang bisa dipakai terkait dari hardening devices, kemudian juga terkait dari prevent zero day attack di sini. Kemudian yang terakhir, itu bisa enable terkait dari device based conditional access, di mana kita, setelah kita enable terkait dari, conditional access-nya, itu kita akan mendapatkan additional layer terkait dari data protection dan juga breach prevention, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu terkait dari, protection data di sini. Nah, untuk protection data tentunya itu kita menggunakan, Microsoft Purview Information Protection, yang di mana itu, part of Microsoft Purview. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu dulu familiar dengan nama Azure Information Protection, nah itu sekarang udah berubah nama, itu udah menjadi Microsoft Purview Information Protection. Nah, di mana untuk goals-nya sendiri yang pertama itu terkait dari, encryption-nya. Jadi encryption itu udah built into Microsoft 365, di mana itu udah, data-data di dalam Microsoft 365 tentunya itu udah encrypted, baik itu data yang at rest maupun juga data in transit dan juga data in use, seperti itu. Kemudian juga, kita bisa melakukan discover dan juga classify sensitive content, di mana nantinya itu, terkait dari data-data yang sifatnya adalah data-data Microsoft, baik itu mungkin data Excel, Word, dan juga PowerPoint, dan juga data-data non Microsoft application, seperti contoh mungkin PDF, seperti itu. Kemudian juga dari, 2 poin yang tadi, kita bisa create beberapa policy, di mana nantinya policy itu bisa kita pakai untuk melakukan prevent accidental sharing. Jadi misalnya nih, amit-amit misalnya, ada satu dokumen yang sifatnya adalah, confidential nih, di mana dokumen itu kita salah sharing nih misalnya, atau mungkin dokumennya tercecer nih, seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan preventifnya. Jadi, di saat dia melakukan open dari dokumennya, itu nanti dia tidak akan bisa melihat isi dari kontennya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir juga, terkait dari preserve content tentunya, itu kita bisa melakukan send and hold notification, begitu. Nah, ini ada sedikit overview, sebentar mungkin saya harus re-share ulang. Wait, oke, bentar. Sorry. Di bagian oke. Nah, ini ada sedikit overview terkait dari Microsoft Purview. Data is key to growing your business. But before your organization can truly take off, you have to know where all your data lives and how to manage it across clouds, apps, and platforms while continuing to stay up on all new regulations. Because when it comes to compliance, data streams should be dialed in, helping to guide your department toward tangible results to better help protect and safeguard your business. That way, you can gain a better view of your data estate with less distractions and fewer vulnerabilities, giving your team more freedom to innovate and accelerate beyond protection, beyond governance, and beyond compliance. Because with Microsoft Purview, you can simply go beyond. Oke. Nah, jadi itu terkait dari Microsoft Purview sebenarnya, seperti yang saya jelasin juga sebelumnya, sebenarnya itu lebih difokuskan terkait dari gimana untuk kita menjaga terkait dari data-datanya kita. Jadi, baik data-data yang ada di dalam, OneDrive-nya kita, maupun juga data-data yang ada di dalam SharePoint-nya kita, di dalam Teams-nya kita, bahkan juga data-data yang ada di dalam laptop-nya kita, seperti itu. Nah, kemudian juga yang nggak kalah penting itu terkait dari gimana nih untuk di bagian, penjagaan dari sisi endpoint-nya kita. Jadi tentunya juga terkait dari, meskipun kita udah ngejagain datanya kita, nggak kalah penting itu terkait dari juga gimana nih cara kita untuk ngejagain dari sisi endpoint-nya kita, seperti ini. Jadi ini ada, sedikit ada overview juga dari, Microsoft Defender for Endpoint di sini. Jadi secara capability itu bisa ngapain aja, itu nanti bisa dijelasin di dalam video ini, seperti itu. This video summarizes the Microsoft Defender for Endpoint platform so you can better understand its components and capabilities. Defender for Endpoint is a comprehensive solution for preventing, protecting from, detecting, and automating the investigation of and response to threats on endpoints. It's a core part of Microsoft 365 Defender
which combines and orchestrates the capabilities of Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Defender for Identity, and Defender for Cloud Apps. Several components define Defender for Endpoint. This video describes each, starting with Asset Discovery. Attackers are more likely to compromise unmanaged devices, and by doing so, threaten your network. So Defender for Endpoint helps you to discover these network devices and endpoints so you can assess and protect them. It requires no extra appliances or cumbersome process changes. Instead, Defender for Endpoint uses already onboarded endpoints to collect, probe, or scan your network to discover unmanaged devices. After discovering these unmanaged devices, Defender for Endpoint helps you to assess their vulnerability and onboard them. Asset Discovery is part of Threat and Vulnerability Management, a game-changing bridge between IT and security teams. It's a risk-based approach to the discovery, prioritization, and remediation of endpoint vulnerabilities and misconfigurations. Threat and Vulnerability Management helps organizations discover them in real time, based on sensors, without agents or periodic scans. It prioritizes vulnerabilities based on the threat landscape, detections in your organization, sensitive information on devices, and business context. The result? It helps to profoundly reduce your overall exposure and to improve your security posture. The next prevention technology is attack surface reduction. That's coming up next. Attack surface reduction reduces the places where your organization is exposed to attacks without limiting users' productivity. To do this, it provides a rich collection of capabilities. For example, application control allows only trusted applications to run. Attack surface reduction rules help you to restrict certain behaviors in apps, files, or scripts. And network protection prevents any app from accessing dangerous locations based on their reputations. While Threat and Vulnerability Management and Attack Surface Reduction help to neutralize threats before they can impact your machines, our next-generation antivirus can detect and block attacks before they can do any damage. Microsoft Defender Antivirus is the Defender for Endpoint next-generation protection component that combines machine learning, big data analysis, in-depth threat research, and the Microsoft Cloud infrastructure to protect devices. It uses behavior monitoring, heuristics, and real-time threat protection to detect and block malicious file or fileless threats. Through the power of cloud, it detects and blocks new and emerging threats almost instantly. Next up, endpoint detection and response for finding threats that want to stay hidden. Defender for Endpoint continuously collects behaviors and attacker techniques on endpoints to identify and alert on suspicious or malicious activity. It provides security teams with the needed tools to visually investigate forensic evidence, quickly understand the scope of a breach, and take the necessary actions. For example, Defender for Endpoint offers powerful tools for threat hunting and responding to threats. Security teams can investigate 6 months of historical data across all their endpoints, write flexible queries, save them, and turn them into custom detections. The built-in sandbox allows security teams to submit suspicious files for deep inspection. It returns a full report that describes the file's capabilities. The next capability is automation, helping security teams to go from alert to remediation at scale. The artificial intelligence built into Microsoft Defender for Endpoint uses inspection algorithms and processes that an analyst would use to automatically investigate and remediate threats. No break, no vacation. Just high-quality investigations and remediations 24/7. Automated investigation and remediation is a huge win for security teams. They can go from an alert to remediation in just minutes at full scale. It significantly reduces the alerts they have to go after and can focus on more sophisticated threats or high-value activities. Defender for Endpoint gives security teams the optics and tools they need, including automation, so they can handle most of what they encounter. For those times when they need a little help, they can rely on Microsoft Threat Experts. Next. Microsoft Threat Experts is our managed threat hunting service, and it has 2 components. First, targeted attack notifications provide special insights and analysis that help identify and respond to the most critical threats quickly and accurately. And the second is Experts on Demand. You can reach out to Microsoft Threat Experts
and they provide you with a technical consultation on relevant detections and adversaries. On its own, Microsoft Defender for Endpoint is a powerful endpoint security platform. The ability to integrate with other solutions by using our APIs takes it to a whole new level. You learn about that in the next segment. Microsoft Defender for Endpoint is an innovative security platform that can help protect your organization from the most sophisticated threats. However, we know that customers' environments and structures vary, so we provide APIs to allow flexibility. Customers can integrate our service with their existing security infrastructures by using a rich set of APIs. For instance, they can connect their SIEM or ticketing systems to Defender for Endpoint, enrich their solutions with Defender for Endpoint data, or enable their own custom security workflows. The last component is management. You can use Microsoft Endpoint Manager as a central place to configure the baseline and individual security settings of your endpoints. Microsoft Defender for Endpoint is a powerful solution to prevent, protect from, and detect threats on endpoints. We encourage you to read the documentation on Microsoft Docs to learn more about its capabilities. Nah, jadi untuk di dalam Defender for Endpoint, Bapak Ibu, jadi sebenarnya untuk di dalam Microsoft Defender sendiri itu ada beberapa products yang bisa dipakai. Jadi ada beberapa segmentation sebenarnya, itu terkait dari Defender for Endpoint, kemudian juga terkait dari Defender for Office 365, Defender for Identity, dan terakhir adalah Defender for Cloud Apps di sini. Nah, jadi meskipun ada 4 produk di dalam Microsoft Defender, sebenarnya itu udah ada segmentation sendiri. Jadi untuk penjagaan dari sisi endpoint devices kita, itu biasanya kita menggunakan itu terkait dari Defender for Endpoint di sini. Kemudian untuk Defender for Office 365, ini adalah penjagaan dari sisi Office 365 sebenarnya. Jadi gimana untuk misalnya nih untuk penjagaan ada percobaan nih, ada yang upload malware nih ke dalam OneDrive maupun juga ke dalam SharePoint misalnya. Kemudian dia mau coba sebarin dari sana. Nah, itu nanti akan dijagain dari terkait dari sisi di Defender for Office 365 sebenarnya. Ini juga sebenarnya juga sama terkait dari penjagaan dari sisi email, baik itu mungkin dari anti phishing, anti malware, kemudian juga impersonate, kemudian juga untuk save link dan juga save attachment, itu semua penjagaannya ada di dalam sisi Office 365. Sedangkan untuk Defender for Identity itu difokuskan untuk penjagaan dari sisi identity-nya kita di sini. Dan yang terakhir itu adalah terkait dari penjagaan dari sisi Cloud Apps, di mana terkait dari session control, misalnya kita punya beberapa application yang lain, misalnya nih yang third party application yang lain, itu bisa kita monitor terkait dari apa aja nih activity-activity yang terjadi di dalam cloud. Itu semua bisa kita pantau di dalam cloud Microsoft Defender Cloud Apps gitu. Nah, untuk Microsoft Defender for Endpoint kalau kita lihat secara capture gambar di sini, itu sebenarnya udah integrate dengan Microsoft Intune di sini. Jadi untuk push policy-nya ke dalam device-device dari semua semua user yang kita, itu semua kita bisa push dari Microsoft Intune seperti itu. Nah, kemudian juga yang berikutnya, ya, berikutnya ini terkait dari artikel dari Forrester Consulting di sini. Jadi untuk Microsoft 365 E3 itu sebenarnya udah melakukan secara persentase itu bisa reduce sampai 35% terkait dari data breach di sini. Dan juga penjagaan terkait dari reduce risk selama lebih dari 3 tahun terkait dari investment terkait dari 1,2 million USD di sini. Seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya itu terkait dari gimana nih cara kita untuk simplified endpoint management-nya kita nih di sini. Jadi secara poin seperti yang tadi dari roadmap kita. Jadi yang pertama itu gimana untuk terkait dari deliver the best experience dulu dari OS yang kita saat ini kita pakai itu adalah Windows 11. Kemudian gimana cara kita untuk deploy any endpoint dari endpoint menuju ke cloud seperti itu. Kemudian juga gimana cara kita untuk improve support dan juga reduce incidents-nya kita di sini. Jadi untuk Windows 11 tentunya saat ini di Microsoft 365 E3 itu udah mendapatkan Windows 11 Enterprise by bundling, kemudian juga untuk deploy any endpoint-nya kita ke cloud, itu kita bisa menggunakan Windows Autopilot maupun juga Windows Auto Patch dan juga Microsoft Intune di sini. Nah, mungkin secara poin highlight itu saya akan lebih banyak tekankan di dalam Microsoft Intune di sini. Jadi untuk Microsoft Intune itu sebenarnya fokusnya adalah 2, yaitu adalah MDM dan juga MEM di sini. Yaitu adalah Mobile Device Management dan juga Mobile Application Management. Nah, apa aja nih bisa dilakukan di dalam Intune? Nah,
Mungkin kalau, Bapak Ibu menggunakan, on premises sebelumnya, mungkin udah cukup familiar dengan nama GPO dan juga SCCM di sini. Nah, Intune sebenarnya juga memiliki capability dari GPO dan juga SCCM, di mana dari Intune, itu kita bisa melakukan beberapa push policy. Baik contoh misalnya nih kita mau push, VPN profile maupun juga kita mau push contoh misalnya kita mau push terkait dari blocking USB port, itu bisa dilakukan dari Intune. Kemudian juga kita bisa push beberapa application-application yang nantinya akan otomatis terinstall ke dalam devices-devices dari end user kita. Nah, itu bisa dilakukan dari dalam Microsoft Intune dan tentunya juga semua application-application yang udah kita push dari Intune itu akan menjadi namanya adalah application protection. Nah, nantinya per aplikasi itu kita bisa buatkan beberapa policy. Contoh misalnya nih, dia nggak boleh save ke lokal device-nya dia, atau mungkin, dia nggak boleh melakukan screen capture nih dari aplikasinya, atau mungkin data dari yang dibuka dari aplikasi tersebut, itu nggak bisa di-copy paste nih ke aplikasi yang lain. Nah, itu kita bisa lakukan dari, application protection policy yang ada di dalam Microsoft Intune, seperti itu. Oke. Nah, untuk, Windows 11 tentunya ada beberapa poin. Jadi yang pertama, Windows 11 itu emang udah didesain banget terkait dari, terkait dari penjagaan untuk di dalam yang di mana didesain itu untuk, secure remote work hybrid, di mana, secara prosesnya di belakang sebenarnya Windows 11 itu udah, mengoptimalkan terkait dari hardware dan juga software security, yang di mana emang udah didesain sedemikian rupa, untuk proses pekerja work from anywhere maupun juga, hybrid work seperti itu. Nah, di mana juga untuk, Windows 11 itu kurang lebih udah 99% application itu udah compatibility saat ini, dan juga untuk, secara, proses penggunaan OS-nya sehari-hari, itu udah cukup fleksibel, di mana itu ada beberapa banyak feature-feature baru, seperti contoh nih, kalau misalnya kita mau share screen dari Microsoft Teams misalnya contoh, itu kita nggak perlu sebenarnya kita udah nggak perlu lagi stop share screen, kemudian kita pilih screen lagi itu udah nggak perlu, sebenarnya langsung dari tab yang ada di bawah itu bisa langsung melakukan proses share, seperti itu. Jadi ada banyak banget improvement-improvement yang sebenarnya dilakukan dari Windows 11 terkait dari, gimana cara kita untuk melakukan, smarter work seperti itu. Jadi ada beberapa feature-feature yang nanti Bapak Ibu bisa coba, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu udah pakai Windows 11, udah pakai beberapa, products dari Microsoft seperti contoh mungkin Microsoft Teams, itu nanti Bapak Ibu bisa explore lebih jauh, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya itu terkait dari gimana cara kita untuk deploy nih terkait dari, endpoint-nya kita nih ke cloud, yang which is adalah ke dalam Microsoft Intune seperti itu. Nah, jadi yang pertama tentunya kalau misalnya nanti Bapak Ibu misalnya nih ada melakukan pembelian laptop baru seperti itu, pengadaan laptop baru, nah itu bisa melakukan namanya adalah Zero Touch IT Endpoint Provisioning di sini. Di mana nanti Bapak Ibu bisa enable terkait dari, policy-policy dan juga push application-application itu nanti bisa melalui dari Microsoft Intune di sini. Kemudian yang berikutnya terkait dari upgrade readiness, jadi terkait dari, endpoint analytics dan juga machine learning-nya itu juga udah part of included dari dalam Microsoft Intune begitu. Kemudian yang berikutnya juga terkait dari gimana nih untuk, automate-nya nih, automate terkait dari feature update-nya, kemudian juga terkait dari patching OS-nya. Nah, itu juga sebenarnya udah included juga di dalam, Windows Auto Patch maupun juga di dalam Microsoft Intune sebenarnya. Kemudian yang terakhir, gimana cara kita untuk bisa melakukan, update policy-policy-nya kita nih, terkait dari compliance policy-nya kita. Nah, itu sebenarnya juga udah part of di dalam Microsoft Intune. Jadi, untuk dalam Microsoft Intune sebenarnya itu udah, banyak banget capability-nya. Jadi, kalau misalnya emang ada kebutuhan terkait dari nantinya untuk terkait dari, gimana untuk kita push policy-nya kita, kemudian juga untuk ngejagain device-device-nya kita, seperti contoh misalnya kita mau melakukan remote wipe seperti itu. Nah, itu kita bisa lakukan dari Microsoft Intune, gitu. Nah, kemudian juga yang berikutnya, itu terkait dari improve support dan juga reduce incidents di sini. Jadi, di dalam, endpoint analytics-nya di dalam Microsoft sebenarnya itu ada beberapa, information-information yang Bapak Ibu bisa dapat. Jadi seperti contoh nih, kita bisa ngelihat nih endpoint analytics score-nya kita nih di sini. Jadi kita bisa lihat nih, secara startup performance itu gede atau enggak, kemudian secara recommended software itu udah terinstall semua atau belum, dan juga secara application reliability-nya itu application yang terinstall itu semua, relay semua atau enggak, seperti itu. Nah, itu nanti kita akan dapat semua, information-information di sini di dalam endpoint analytics sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau secara overview di sini, jadi endpoint analytics itu nanti bisa dapat, beberapa analytics terkait dari contoh nih, misalnya kita mau push, satu update
satu update terbaru nih misalnya, seperti contoh misalnya yang di gambar ini adalah kita mau update dia ke Windows 11 nih contoh misalnya. Nah, di sini bisa akan kelihatan nih, dia udah upgrade atau belum. Kalau misalnya dia upgraded, itu tentunya dia udah upgrade, tapi kalau misalnya dia tentunya misalnya adalah not capable, ya mungkin device-nya itu emang not supported untuk ke Windows 11, atau kalau misalnya device-nya itu capable tapi dia belum update, itu nanti dia bisa munculin itu adalah statusnya adalah capable di sini. Nah, itu nanti kita bisa push juga untuk dia melakukan proses update OS seperti itu sih. Nah, ini juga ada sedikit video juga terkait dari understanding gimana sih cara kerja si Windows 11 gitu. Hi, my name is Dave Weston. I'm the Vice President of Security and Enterprise here at Microsoft. With hybrid work on the rise, we knew it was time to raise the security baseline. Organizations need to be ready to protect sensitive information anywhere. With Windows 11, our customers can enable hybrid work and new experiences without compromising security. Windows 11 raises the security baseline with new requirements built into both hardware and software for protection from chip to cloud. Features that now come with any Windows 11 device include TPM 2.0 for hardware-rooted trust, virtualization-based security, advanced encryption, and Windows Hello for passwordless protection. The table below shows some of the core features that deliver this advanced protection. Oke. Nah, jadi secara summary yang kita get dari Forrester Consulting di sini, jadi untuk Microsoft 365E3 itu kurang lebih reduce terkait dari 23% of spending dari employee devices, di mana biasanya itu ada beberapa model-model BYOD device nih, yang biasanya itu dia supported, ada yang not supported seperti itu. Nah, itu sebenarnya udah di dalam Microsoft 365E3 itu bisa di-reduce seperti itu. Kemudian juga terkait dari 25% reduce time spent, di mana untuk terkait dari deploying dan juga manage new software nih, yang di mana kita bisa push melalui dari Intune, seperti itu. Dan yang terakhir, yang berikutnya itu ada 75% decrease endpoint configuration, di mana kita bisa melakukan semuanya itu sebenarnya melalui dari Windows Autopilot maupun juga dari Microsoft Intune. Dan yang terakhir juga itu kita reduce terkait dari 15% penggunaan dari tiket dan juga resolution time, yang di mana itu mostly biasanya dipakai terkait dari self-service password reset. Jadi biasanya untuk user-user di dalam Office 365 itu biasanya untuk terkait dari password reset itu mereka harus kontak ke dalam tim IT seperti itu. Tapi untuk di dalam Microsoft 365E3 itu sebenarnya udah bisa melakukan namanya adalah self-service password reset. Jadi untuk terkait dari user kalau misalnya dia mau melakukan password reset maupun atau mungkin dia mau change password, itu udah nggak perlu lagi datang ke tim IT sebenarnya. Jadi bisa langsung mereka lakukan sendiri begitu. Oke. Nah, yang berikutnya itu terkait dari productivity dan juga collaboration tool di sini. Jadi ada beberapa poin. Jadi yang pertama, gimana nih cara kita untuk get everyone connected nih dan working together tentunya. Yang dimana kita di sini menggunakan adalah Microsoft Teams yang bisa kita pakai sehari-hari. Baik itu mungkin untuk meetings, maupun juga untuk proses chatting sehari-hari, maupun juga video call sehari-hari. Dan juga di dalam Teams tentunya seperti yang kita ketahui juga, kita bisa langsung open dokumen-dokumen kita nih, baik mungkin dokumen kita dari Word, Excel, PowerPoint, seperti itu, yang dimana kita udah bisa melakukan proses co-authoring, seperti itu. Nah, jadi part dari co-authoring sebenarnya itu adalah enable new work of pattern sebenarnya. Jadi ada di mana kalau misalnya kita zaman dulu itu kita akan share dokumen kita, baik itu mungkin melalui dari flash disk, atau mungkin kita kirimkan melalui dari email, kemudian mereka edit, mereka kirimkan lagi versi terbaru, tentunya akan menyulitkan kita juga karena kita tentunya akan punya banyak version of data. Nah, dengan fitur co-authoring seperti itu tentunya kita udah reduce terkait dari mungkin ada banyaknya version data, kita udah reduce terkait dari pengiriman-pengiriman data di mana satu dokumen itu bisa dikerjakan langsung berbarengan seperti itu. Jadi kita bisa lihat juga nih secara real time update-nya dia lagi kerjain di mana, dia lagi update-nya apa, perubahan yang dilakukan itu apa, itu nanti kita bisa lihat secara langsung.
Dan yang terakhir itu terkait dari engage dan juga empower terkait dari employee-nya kita, itu nanti ada beberapa terkait dari mungkin Microsoft Viva Connections, Viva Insights, dan juga ada Viva Learnings yang biasa kita pakai terkait dari mungkin kita bisa share beberapa materi-material mungkin terkait dari new recruitment kita, yang mungkin dia mau belajar terkait dari mungkin SOP perusahaannya kita seperti apa, kemudian apa aja nih yang perlu dia pelajarin, itu semua bisa kita put di dalam Viva Learning di dalam Microsoft Teams seperti itu. Dan yang terakhir itu ada Microsoft Yammer juga di sini, di mana Yammer itu biasa kita pakai untuk di dalam suatu corporate itu bisa kita pakai untuk membuat social media tapi sifatnya adalah internal corporate seperti itu. Nah, secara gambarannya tentunya yang pertama itu terkait dari untuk Microsoft Teams, tentunya kita akan memikirkan gimana caranya untuk gimana dia bisa connect dari mana aja dan kapanpun seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya untuk Microsoft Teams itu juga udah didesain untuk all types of worker. Jadi baik dia mungkin bekerja di dalam kantor maupun juga dia frontline worker, itu sebenarnya Microsoft Teams udah didesain untuk itu. Dan juga tentunya untuk chat, meeting, collaborate, dan juga untuk brainstorming, contohnya seperti itu kita bisa lakukan semua di dalam Microsoft Teams tanpa harus melakukan dari application-application yang lain. Jadi untuk Microsoft Teams itu sebenarnya udah capable untuk melakukan semuanya. Jadi terkait dari chat, meeting, collaborate yang seperti tadi, itu semua sebenarnya udah bisa dilakukan langsung di dalam Microsoft Teams. Dan yang terakhir juga tentunya kita bisa ensure partisipannya itu can be seen seperti itu. Jadi kita bisa lihat juga nih secara status dia itu lagi online atau enggak kah, atau dia lagi busy atau enggak kah, atau mungkin dia lagi melakukan proses screen sharing presentation kah, itu kita bisa lihat juga. Jadi kita nggak perlu lagi nih nanya-nanya available nggak di jam sekian, atau mungkin lagi sibuk atau enggak. Nah, itu biasanya kita bisa lihat langsung dari status yang by automatically terupdate di dalam Microsoft Teams seperti itu. Nah, yang berikutnya terkait dari enable work patterns di sini. Jadi yang pertama tentunya untuk proses meeting sebenarnya itu kita udah bisa enable terkait dari automatic meeting summary, kemudian juga terkait dari meeting transcript dan juga meeting video recording sebenarnya itu kita bisa enablekan terkait dari automaticnya di sini. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses meeting seperti itu secara otomatis secara untuk meeting summary, transcript dan juga video recording itu bisa kita turn on by automatically. Kemudian juga terkait dari rewire creative workflow di sini, itu tentunya sebenarnya secara proses meeting yang kita lakukan, di belakang itu sebenarnya ada beberapa workflow-workflow yang bekerja. Seperti contoh nih, kalau misalnya kita mau melakukan proses kita mau melakukan proses follow up atau mungkin kita mau put beberapa application di dalam proses meeting kita. Contoh misalnya kita mau masukin suatu form misalnya, nah itu sebenarnya udah bisa di-embed langsung ke dalam suatu meeting Bapak Ibu. Jadi kita udah nggak perlu lagi nih untuk nge-share link lagi seperti itu. Jadi sebenarnya udah bisa langsung di-embed ke dalam meetings room-nya kita gitu. Dan juga untuk real time translation seperti ini, itu sebenarnya saat ini untuk di dalam Microsoft Teams itu udah support ke dalam 40 bahasa. Tapi setahu saya untuk bahasa Indonesia saat ini belum. Untuk yang mendekati itu setahu saya itu di bahasa Melayu atau mungkin bahasa Malaysia, nah itu udah supported. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pembicara misalnya dari foreign people seperti itu, misalnya menggunakan bahasa Inggris atau mungkin menggunakan bahasa yang lain, nah itu bisa menggunakan live caption seperti itu. Jadi nanti live caption itu sifatnya ada menjadi subtitle, jadi kita bisa baca terkait dari dia sedang bicaranya apa seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir ini terkait dari Viva Connections di sini. Jadi di mana goals dari Viva Connection itu biasanya adalah terkait dari empower terkait dari visibility-nya kita nih. Jadi kita misalnya ada tujuan nih terkait kita sepertinya udah butuh waktu nih untuk booking time buat fokusnya kita seperti itu. Atau nantinya itu ada kebutuhan terkait dari gimana nih untuk kita bisa put beberapa learning materials nih untuk beberapa employee-nya kita gitu. Nah, itu kita bisa put ke dalam Microsoft Viva sebenarnya, di mana nantinya itu Viva juga sudah terintegrate langsung secara integrate langsung dengan Microsoft Teams sebenarnya. Jadi ada banyak banget yang bisa dilakukan di dalam Microsoft Teams dan juga ada banyak banget beberapa application-application dari Microsoft 365 yang sebenarnya udah all integrated dengan Microsoft Teams. Jadi kalau misalnya mungkin beberapa dari kita mungkin mikirnya adalah Teams kita pakainya untuk meetings doang, Teams kita pakainya untuk chatting doang seperti itu. Sebenarnya enggak, ada banyak hal yang bisa dilakukan di dalam Microsoft Teams gitu. Jadi ada banyak banget hal-hal yang bisa kita optimalkan di dalam Microsoft Teams. Jadi yang bisa kita pakai sehari-hari, contoh misalnya seperti yang penggunaan Viva Connection di sini. Kemudian juga kita bisa pakai juga misalnya nih ada beberapa in-house application misalnya nih
yang kita buat mungkin di dalam Power Platform seperti itu. Nah, itu juga bisa langsung di-embed ke dalam Microsoft Teams. Jadi, kita nggak perlu open banyak tab, jadi cukup dari Microsoft Teams saja, itu kita bisa melakukan lebih dari, satu pekerjaan, gitu. Nah, jadi terkait dari, Teams Journey di sini, nah mungkin secara gambarannya itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. 5 years ago, Microsoft Teams began a journey to make work and learning more productive and collaborative, where everyone's voices are heard, and to help us feel closer, even when we're apart. You have shown us that the journey has just begun. Engaging meetings, a reimagined office, feel connected, we'll continue to grow together. Love and already use every day. Viva Connections provides them with a curated experience that includes relevant news, conversations, and other resources, all in one place. Get ready to transform your company culture by creating an inclusive environment. The seamless integration of Viva Connections and your company's communities means everyone can connect with each other and feel empowered to contribute their valuable thoughts and ideas. With Viva Connections, you can engage with your entire team, from the top floor to the shop floor, wherever they are and on any device. Use video and live events to showcase your important company moments and campaigns. Share stories and messages in your authentic voice, and provide unique experiences for your employee groups and teams. Viva Connections also helps you target and schedule company news to the right people at the right time, based on your Microsoft Azure Active Directory groups. You can use your existing Microsoft Stream, SharePoint, Yammer, and Microsoft Teams infrastructures to deploy Viva Connections with minimal effort. You can even reinforce your organization's identity with custom branding. All your employees will have a streamlined experience for tackling those important tasks. Help them make the most of their precious time throughout the day before they need to return to helping customers or building products. Empower everyone to succeed. Viva Connections gives you the modern employee experience to keep your entire organization informed, connected, and inspired so they can bring their best to work every day. Nah, jadi, terkait dari Microsoft Teams sebenarnya itu udah integrate juga dengan Microsoft Viva sebenarnya. Jadi, kalau misalnya nanti, ada penerapan terkait dari Microsoft Viva, jadi untuk Microsoft Viva itu lebih ditujukan biasanya itu terkait dari misalnya nih ada kebutuhan untuk, intranet information seperti itu. Jadi, kalau mungkin misalnya dulu itu ada kita perlu build namanya adalah intranet portal seperti itu. Nah, untuk di dalam, Microsoft Viva itu sebenarnya udah built-in, kita bisa tinggal customize doang dan kita tinggal masukin konten-kontennya kita apa aja, seperti itu. Dan juga, untuk Viva tentunya bisa langsung integrate juga dengan Microsoft Teams. Jadi, untuk open seperti itu udah nggak perlu lagi nih open-open new tab, open-open tab-tab yang lain seperti itu, cukup dari Microsoft Teams saja, itu bisa ke-open semuanya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu terkait dari Viva Learning di sini. Jadi, terkait dari gimana nih untuk kita bisa put beberapa material-material learning untuk new employee-nya kita nih, mungkin untuk new employee atau mungkin beberapa employee-employee yang lain juga terkait dari learning materialnya mereka, itu kita bisa put di dalam Viva Learning di sini. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Microsoft Teams is your hub for teamwork, a shared workspace for team conversations, files, and apps. And now, with Microsoft Viva in Teams, leaders can also use it to create a learning culture that empowers people to be their best and do their best by learning new things. By bringing learning into the space where they already spend their time, it's easier than ever for team members to gain the information they need to grow their careers
and contribute to the success of the business. Viva Learning lets anyone pin a Learning tab in a Microsoft Teams channel. Sources include LinkedIn Learning and Microsoft Learn, company-specific content, content providers like Skillsoft, Pluralsight, Coursera, and edX, and content stored in learning management systems like Cornerstone On Demand, Saba, and SAP SuccessFactors. Search for and select content from the Learning library to share with team members where they're already collaborating, communicating, and getting work done. Viva Learning adds the selected content to the Learning tab so they can seamlessly transition from learning to other important work activities. With Viva Learning, managers can also assign courses to individuals to help address the skills gap while driving an agile workplace that prioritizes learning and growth. Of course, they can also view the status of learning tasks they've assigned, plus everyone's completion status. Employees can then customize, simplify, and supercharge what and how they learn, all in one place, the My Learning view. From here, they can select courses to help them grow in their career and as a person. This simple view shows their assigned learning tasks. Viva Learning also uses AI to deliver personalized recommendations. Select a course to reveal details and options, such as liking or bookmarking it for later. Then start learning by jumping in. When they're ready to discover more, they can search for and share learning with their teammates via chat. Everyone can benefit from great learning material without ever leaving Microsoft Teams. Viva Learning helps simplify the learning experience for teams and makes it easy to discover, share, and engage with the content needed to drive growth, both personally and professionally. Nah, jadi untuk Microsoft Viva itu sebenarnya ada beberapa komponen juga di dalam. Jadi terkait dari Viva Connections, Viva Insights, Viva Topics, dan juga Viva Learnings, Bapak Ibu. Jadi terkait dari mungkin Microsoft Viva itu nanti bisa dibantu oleh rekan kita yang lain. Jadi ada Simon juga di sini yang biasa handling terkait dari Microsoft Viva. Jadi untuk mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada rencana misalnya untuk terkait dari Microsoft Viva untuk implementing di sini, itu nanti bisa dibantu oleh rekan kita, seperti itu. Nah, secara summary tentunya untuk Microsoft 365E3 itu save 60 jam per users, di mana selama 1 tahun di sini, di mana untuk penggunaan collaborative application, dan juga untuk 25% saving terkait dari expenses dan juga untuk travel, yang di mana semuanya itu udah diakomodir dari virtual meeting seperti itu. Jadi mungkin yang dulunya kita kemana-mana perlu meetings, yang perlu jalan untuk ke tempat customer seperti itu, atau mungkin ke tempat rekan bisnis yang lain yang dimana itu udah took time, misalnya untuk perjalanan bisa 1 jam, pulang pergi mungkin udah 2-3 jam. Nah itu semua bisa di-reduce tentunya dengan virtual meeting, dan tentunya menurut saya juga pribadi itu secara proses kerja tentunya akan jauh lebih efektif seperti itu. Nah, berbicara sedikit mengenai cost di sini. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini sebenarnya secara operation cost 35% operation cost itu udah di-reduce di sini, di mana itu biasanya itu terkait dari data breach. Kemudian juga untuk spending terkait dari employee devices itu juga udah di-reduce terkait dari 23%. Jadi ini adalah data summary yang dimana tadi itu ada data-data yang ada dari dalam Forrester, yang dimana untuk terkait dari secara kesimpulannya itu jadi biasanya kalau misalnya kita menggunakan lebih dari satu platform, atau mungkin kita bisa menggunakan lebih dari satu products, itu tentunya by cost itu biasanya tentunya akan sangat lebih tinggi seperti itu. Jadi seperti contoh, kalau kita lihat seperti sebelah kanan, misalnya secara communication itu kita menggunakan Zoom, menggunakan Webex, kemudian juga untuk collaboration tools-nya itu bisa menggunakan Slack, menggunakan Google Meet, atau mungkin Google Hangout, dan beberapa products yang lain, itu sebenarnya semua udah diakomodir secara langsung di dalam Microsoft 365E3, di mana secara cost wise itu udah savings sampai ke 60%. Jadi untuk secara saving kalau kita lihat dari skenario ini, itu dengan
seluruh produk yang terpakai itu per user itu bisa kena sampai $91 seperti itu. Jadi untuk di dalam Microsoft 365E3 itu untuk per users itu $36. Jadi secara savings itu kurang lebih di saving $55 per users dan juga itu per month gitu. Nah, ini juga ada beberapa pesan sponsor juga di sini. Jadi untuk di MII itu kita bisa melakukan itu namanya terkait dari value calculator di sini. Jadi kalau misalnya untuk perlu pembantuan terkait dari perhitungan nih secara ROI analisisnya nih itu seperti apa seperti itu. Nah itu nanti akan bisa dapat gambaran kurang lebih seperti ini. Jadi secara 3 tahun misalnya untuk total cost investment-nya dan juga benefit summary itu kurang lebih gambaran cost-nya itu akan jadi seperti apa. Jadi seperti contoh nih, secara cost tahun pertama itu berapa, kemudian benefits-nya itu berapa, dan net cash flow-nya itu berapa, seperti itu. Nah, di mana dari data-data yang nanti kita get dari Bapak Ibu, itu nanti kita bisa keluarkan summary-nya juga. Jadi kurang lebih summary-nya seperti ini. Jadi secara Microsoft licenses cost-nya itu secara tiap tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu totalnya itu berapa. Dan juga kalau misalnya emang menggunakan third party tools yang lain, nah secara kompetitor itu kalau misalnya di take out benefit, nah itu kurang lebih cost-nya itu berapa seperti itu. Jadi bisa kelihatan secara selisihnya seperti itu. Jadi secara totalnya itu berapa seperti itu. Jadi bisa kelihatan savingnya itu berapa dan juga bisa kelihatan juga nih total cost selama mungkin 3 tahun itu bisa kelihatan juga berapa gitu. Oke. Nah, mungkin secara sini dari next step mungkin ada beberapa pertanyaan di sini. Jadi yang ingin kita tahu dari sisi MI. Jadi yang pertama gimana nih secara overall thoughts-nya nih dari sisi learning material buat hari ini atau mungkin dari sisi workshop hari ini. Kemudian juga kalau bisa mungkin Bapak Ibu bisa share terkait dari gimana nih untuk comments dari experience dari meetings yang di hari ini maupun juga dari konten-konten yang kita share di hari ini. Kemudian kalau misalnya mungkin Bapak Ibu udah ada rencana nih untuk apply Microsoft 365 Solutions nih, kira-kira Bapak Ibu mau penerapannya seperti apa? Atau mungkin Bapak Ibu punya beberapa specific solution nih yang dari yang solution yang kita coba share di awal, kira-kira apa nih yang Bapak Ibu sangat tertarik? Mungkin Bapak Ibu bisa share di kolom chat, mungkin nanti atau mungkin ada pertanyaan juga di dalam kolom chat, nanti saya akan bantu jawab. Oke? Nah, mungkin sembari nunggu juga, jadi yang tadi juga terkait dari ROI investment di sini, return of investment-nya, itu nanti Bapak Ibu juga bisa sebenarnya juga bisa visit juga ke roi.transform.microsoft.com atau kalau misalnya Bapak Ibu butuh bantuan lebih lanjut juga seperti yang saya jelasin di awal, itu Bapak Ibu juga bisa engage dengan kita untuk kita bisa melakukan one on one deep dive workshop mungkin terkait dari discuss business needs-nya Bapak Ibu seperti apa atau mungkin ada beberapa challenges teknologi yang mungkin Bapak Ibu saat ini ada di mana untuk dalam proses penerapannya itu mungkin Bapak Ibu bisa lebih share lagi ke kita nanti atau kalau misalnya nanti butuh bantuan untuk perhitungan ROI kalkulatornya, value kalkulator itu nanti juga bisa kita bantu. Dan juga untuk follow up workshopnya sebenarnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu emang butuh itu nanti ada beberapa workshop yang Bapak Ibu bisa request ke kita. Jadi contoh misalnya untuk terkait dari modern work itu terkait mungkin yang Bapak Ibu tertarik di dalam Microsoft Viva misalnya itu nanti Bapak Ibu bisa minta mungkin bisa ke rekan-rekan kita yang ada di event hari ini itu misalnya butuh information lebih lanjut nih terkait dari Microsoft Viva atau mungkin gimana nih terkait dari defense against threat-nya nih dengan penggunaan SIEM dari Microsoft dan juga XDR Microsoft. Nah itu nanti kita bisa bantu untuk dilakukan follow up workshop-nya begitu. Nah, so far sekian dari materi presentasi saya. Mungkin ada kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu bisa dikirimkan di dalam kolom chat. Thank you. Oke, Pak Riki ada pertanyaan nih dari Bapak Budi Hartanto. Oke, Pak Budi. Jadi untuk Viva Learning, apakah bisa mewajibkan user untuk open kamera untuk memastikan user yang bersangkutan itu sedang mengerjakan training tersebut atau ada metode lain untuk mengatasi hal ini? Oke, Pak. Sebentar.
Oke, sorry. Nah, jadi kalau untuk Viva Learning, Pak, setahu saya sih untuk mewajibkan user open cam, setahu saya sih enggak, Pak. Tapi kalau misalnya untuk kita track, Pak, secara prosesnya itu learning itu emang benar-benar dikerjakan, setahu saya ada, setahu saya, Pak. Mungkin Simon ada visibility, Mon, terkait dari Viva Learning, Mon? Oke, Pak Riki, Viva Learning ini bagian dari Viva Suite, Pak, tentunya. Nah, tetapi yang membedakan ada yang namanya Viva Learning yang versi free, ada Viva Learning yang versi paid. Yang versi free, nanti Bapak hanya mendapatkan Viva Learning ke Microsoft Learn, Microsoft 365 Education, dan LinkedIn yang berisikan 125 lebih dari top learning. Nah, tetapi kalau misalkan Bapak menggunakan Viva Learning yang paid, itu nantinya Bapak mendapatkan akses untuk membuat learning management system sendiri, Pak. Dan itu nantinya kita bisa nge-track dan kita bisa rekomendasikan, bahkan kita bisa assign training tersebut ke karyawan-karyawan yang mau kita assign. Demikian, Pak. Oke. Nah, jadi untuk proses tracking-nya, Pak, itu kita bukan tracking dari open cam ya, Pak. Jadi lebih tepatnya adalah dari hasil dilakukan trainingnya dia. Jadi biasanya kalau kita put training kan kita akan put beberapa materials, kemudian juga kita bisa put mungkin secara progress tracker-nya kita bisa put indicator, misalnya kayak contoh ada soal yang dijawab kah, atau mungkin secara material itu dia udah open 100% kah, itu biasa kita bisa tracking-nya dari sana sih, Pak, gitu sih. Berarti bisa dikerjakan oleh orang lain. Sebenarnya nggak secara mutlak dikerjakan oleh orang lain sih, Pak, sebenarnya gini, karena kan kalau misalnya secara learning materials ya, Pak, seperti yang saya dijelaskan oleh Simon, itu kita assign-nya adalah ke users, Pak. Nah, tentunya kan kalau misalnya di-assign ke user itu difokuskan hanya untuk si user tersebut, atau mungkin kalau misalnya emang materials-nya itu emang di-open secara luas, Pak, misalnya contoh secara all employee itu bisa mengerjakan misalnya, atau mungkin dia bisa ngambil materialnya, itu nanti akan kedeteksi, Pak, harusnya sih, Pak. Jadi, di-assign ke user-nya siapa, atau mungkin user-user mana aja yang dia itu ngambil materials-nya. Jadi ke-track-nya dari sana, Pak. Jadi nggak dalam arti misalnya contoh nih saya assign ke Simon nih untuk learning material A misalnya nih, kemudian ternyata Simon dikerjakan oleh Jessica misalnya gitu. Nah itu harusnya sih enggak, Pak, karena kan kalau misalnya gitu effortnya gede banget, Pak, dia harus kasih laptopnya ke sana, kemudian atau mungkin dia harus share account ya, tentunya untuk share account itu pun juga nanti kita bisa detect Pak, dari si Office 365 sih, Pak, karena kita bisa lihat juga secara IP location yang digunakan, itu sebenarnya IP location yang di mana, Pak, gitu sih. Mungkin ada pertanyaan lain lagi mungkin dari Bapak dan Ibu? Mungkin kalau sembari nunggu atau mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin saya, get back ke Rahel mungkin atau Ci Jessica? Halo, Rahel, Ci Baik, Jess? Ya. baik. Ya, Kak Jess. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Reminder lagi untuk feedback form-nya supaya nanti kita bisa lebih better untuk menjelaskan skenario atau address apapun kebutuhan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi.